Langit senja di desa Nenek Lastri adalah pemandangan yang menakjubkan. Semburat oranye bercampur ungu dan merah tua membentang di cakrawala, menciptakan lukisan hidup yang tak bisa disaingi oleh cat minyak manapun. Awan tipis melayang perlahan, berubah warna seiring matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan kelapa. Siluet rumah-rumah joglo yang berjajar rapi semakin menambah nuansa magis sore itu. Sandi berdiri di ujung jalan setapak, ponsel di tangannya terangkat. Ia mengatur sudut kamera, mencoba menangkap gradasi cahaya yang memantul di sawah yang baru selesai dipanen. Sesekali ia berjongkok, mencari komposisi terbaik. Bagi Sandi, yang lahir dan besar di Jakarta dengan gedung-gedung pencakar langit yang menutup pandangan, keindahan ini seperti dunia lain. Sunyi, tenang, seakan tak tersentuh hiruk-pikuk modernitas. Namun bagi Nenek Lastri, keindahan itu justru pertanda bahaya. Dari teras rumah kayu yang sederhana, ia menatap cucunya dengan wajah cemas. "Sandi, sudah mau maghrib, ayo masuk." Suaranya terdengar lantang, tapi ada getar halus di ujung nada yang membuatnya penuh kewaspadaan. Sandi, yang begitu larut dengan kameranya, hanya menoleh sebentar. Ia melambaikan tangan, tersenyum tipis. "Sebentar, Nek. Lagi bagus banget cahayanya." "Jangan sebentar-sebentar. Itu sandekala sudah mau keluar," sahut neneknya lagi, kali ini nadanya lebih keras. Sandi mendengus kecil, lalu kembali menatap layar ponselnya. Kata itu, sandekala. Ia sudah sering mendengarnya sejak 2 minggu lalu, semenjak ia pindah sementara ke desa ini untuk liburan sekolah. Menurut cerita yang berkali-kali diulang neneknya, sandekala adalah makhluk gaib penunggu waktu maghrib. Sosok yang suka menyesatkan anak-anak, menyamar sebagai orang tua atau saudara, bahkan konon bisa menculik siapa saja yang masih berkeliaran ketika adzan berkumandang. Bagi Sandi, itu tak lebih dari dongeng lawas. Cerita pengantar tidur agar anak-anak menurut pulang. Di Jakarta, ia terbiasa menghabiskan waktu hingga larut malam di luar, nongkrong dengan teman-teman, bahkan kadang baru pulang menjelang subuh. Baginya, mitos seperti itu hanyalah cara orang tua mengendalikan anak-anak yang nakal. Ia kembali memotret, mencoba menangkap refleksi langit di permukaan air sawah yang berkilau. Dalam hatinya, ia menertawakan kekhawatiran neneknya. Zaman sudah modern, masa masih percaya begituan? Namun, sesuatu yang aneh mulai terasa ketika adzan maghrib mulai berkumandang dari surau kecil di ujung desa. Suara merdu itu menggema pelan, namun suasana sekitar berubah drastis. Udara yang tadinya hangat dan sejuk mendadak dingin menusuk, lembab seperti udara yang muncul setelah hujan deras. Suara jangkrik dan serangga yang biasanya ramai di sawah tiba-tiba lenyap, digantikan oleh keheningan yang terlalu pekat untuk dianggap wajar. Sandi menurunkan ponselnya perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat, meski ia mencoba menepis perasaan itu. Ia melirik ke kiri dan kanan. Jalan setapak yang tadi ramai dengan anak-anak berlarian kini lengang, seolah semuanya lenyap dalam sekejap. Ayunan bambu di dekat pohon mangga bergoyang pelan, padahal tak ada angin. Perasaan aneh itu membuat bulu kuduknya meremang. Logika remajanya mencoba mencari alasan. Mungkin anak-anak sudah dipanggil orang tuanya. Mungkin angin sore memang dingin. Ia menggigit bibir, berusaha menenangkan diri. Sudah cukup. Gumamnya pelan pada diri sendiri. Ia menaruh ponsel ke dalam saku dan memutuskan kembali ke rumah. Langkah kakinya terasa berat ketika ia menyusuri jalan setapak yang kini tampak lebih panjang dari sebelumnya. Bayangan pepohonan di kiri kanan jalan bergerak seolah mengikuti. Cahaya matahari yang tersisa makin redup, berganti dengan cahaya rembulan yang samar-samar muncul dari balik awan. Di kejauhan,
rumah kayu neneknya berdiri. Lampu teras yang biasanya sudah menyala belum terlihat. Dari sela dedaunan, ia merasa seperti ada mata-mata yang mengintainya, menunggu ia menoleh. Untuk pertama kalinya, Sandi mulai menyesali keputusannya mengabaikan panggilan neneknya. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan akal sehat, namun begitu nyata menekan dadanya. Ketika akhirnya kakinya menginjak halaman rumah nenek, ia menarik napas panjang, lega sekaligus bingung. Ia menoleh sekilas ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Kosong tapi hatinya tetap berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menunggu waktu untuk menunjukkan diri. Sandi berdiri beberapa saat di depan rumah kayu itu, mencoba menenangkan napas yang tersengal. Pemandangan di hadapannya tampak biasa, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Pintu depan sedikit terbuka, menganga lebar hanya beberapa jengkal, persis seperti mulut yang siap menelan siapa saja yang masuk. Anehnya, lampu teras belum dinyalakan, padahal biasanya Nenek Lastri sangat disiplin soal itu. Sejak Sandi tinggal di sini, ia selalu melihat lampu teras menyala tepat saat adzan maghrib berkumandang. "Nek?" Sandi memanggil pelan. Suaranya serak, entah karena gugup atau kelelahan setelah berlari kecil. Tak ada jawaban, hanya desir angin yang membuat daun pintu berderit pelan. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati. Setiap langkah terdengar begitu jelas di telinganya, menghantam tanah seperti pukulan palu. Saat tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin, bulu kuduknya berdiri lagi. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Engselnya berdecit nyaring, suara yang seharusnya sepele tapi kini terdengar menakutkan. "Nek, Sandi pulang." Serunya, mencoba terdengar normal. Rumah itu remang-remang. Cahaya redup dari lampu ruang tengah menyinari sebagian ruangan, meninggalkan sudut-sudut gelap yang tampak lebih pekat daripada biasanya. Aroma melati yang biasanya menyambutnya samar-samar masih ada, tapi kali ini bercampur dengan bau lain, bau apak, seperti tanah basah yang dibiarkan terlalu lama di dalam ruangan tertutup. Sandi menutup pintu, meletakkan sepatunya, lalu melangkah masuk. Dari arah dapur, terdengar bunyi sendok beradu dengan panci. Ada seseorang di sana, ia menarik napas lega. "Nenek masak apa?" Tanyanya sambil meletakkan ponsel di meja makan. Di dapur, sosok perempuan tua tampak sedang memunggunginya. Bahunya sedikit bungkuk, kerudung lusuh yang menutupi rambutnya terlihat familiar. Perempuan itu sibuk mengaduk sesuatu di dalam panci besar di atas kompor. Asap tipis mengepul, tapi yang aneh, tak ada aroma masakan yang tercium. Sandi mengernyit, menunggu jawaban. Namun, sosok itu tetap diam, hanya terus mengaduk dengan gerakan berulang-ulang. Setelah beberapa detik, akhirnya ia berhenti dan perlahan berbalik. Itu wajah Nenek Lastri, wajah yang selalu ramah, penuh keriput tanda usia, mata sipit yang biasanya berbinar setiap kali melihat Sandi. Namun, kali ini ada yang berbeda. Senyumnya terlihat kaku, seperti dipaksakan. Matanya tampak kosong, tidak ada pancaran kasih sayang di sana. "Oh, kamu sudah pulang," katanya. Suaranya datar, hampir tanpa intonasi. "Nenek hanya memanaskan sayur sisa tadi siang. Ayo lekas mandi, setelah itu kita makan." Sandi menelan ludah. Ia merasa ada yang janggal, tapi sulit dijelaskan. Bukankah ini memang neneknya? Wajahnya sama, suaranya pun mirip, meski nadanya berbeda. Logikanya berusaha menenangkan diri. Mungkin nenek hanya lelah, tapi bau aneh itu, bau tanah lembab bercampur sesuatu yang busuk, semakin terasa menusuk hidung. Sandi berusaha menepis pikiran buruk dan mengangguk ragu.
Iya, Nek. Ia masuk ke kamar untuk mengambil pakaian lalu mandi. Air sumur yang dingin menyentuh kulitnya, membuatnya sedikit lebih tenang. Tapi pikiran tentang tatapan kosong neneknya tadi terus menghantuinya. Ia mencoba mengingat, setiap kali pulang sore, nenek biasanya akan menegurnya panjang lebar, kadang sambil berceloteh tentang bahaya keluyuran di waktu maghrib. Tapi barusan hanya kalimat pendek. Dingin, tanpa teguran. Selesai mandi, ia kembali ke ruang makan. Meja sudah tertata dengan nasi, sayur asem, dan tempe goreng. Ia menarik kursi dan duduk, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Neneknya, atau sosok yang menyerupai neneknya, duduk di seberang meja. Anehnya, ia sama sekali tidak menyentuh makanannya. Ia hanya menatap Sandi dengan senyum kaku yang tidak pernah berubah. Senyum itu tampak lebih seperti topeng daripada ekspresi manusia. Sandi mencoba mengalihkan perhatian. Nek, tadi Sandi lihat sawah waktu sunset. Indah banget kayak lukisan. HM, jawab neneknya singkat. Besok Sandi mau coba motret lagi, tapi lebih pagi. Katanya kalau pagi ada kabut tipis ya, Nek? Ya, jawabannya pendek, dingin, tanpa semangat. Sandi merasa seperti berbicara dengan tembok. Biasanya, neneknya akan antusias menanggapi, menceritakan masa mudanya atau memberi wejangan panjang. Kini, ia hanya duduk diam, menatap dengan mata kosong yang membuat Sandi gelisah. Hening menyelimuti ruang makan. Suara detik jam dinding tua di ruang tengah terdengar keras, berdetak dengan irama teratur yang membuat suasana semakin menegang. Sandi mulai kehilangan selera makan. Sendok di tangannya terasa berat. Ia mencoba fokus pada nasi di piring. Tapi perasaan diawasi semakin kuat. Setiap kali mengangkat kepala, senyum kaku itu tetap ada, seolah sosok di depannya tidak pernah berkedip. Hingga sebuah kejadian kecil menghancurkan ketegangan itu. Sandi tidak sengaja menyenggol gelas berisi air yang ada di dekatnya. Gelas itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Air tumpah, membasahi kaki meja. Ah, maaf, Nek. Sandi buru-buru berjongkok, meraih pecahan kaca satu persatu agar tidak melukai kakinya. Tapi saat ia memegang salah satu pecahan yang cukup besar, matanya membelalak. Dalam pantulan kaca itu, ia melihat neneknya yang duduk di kursi seberang. Namun, sosok yang tampak di cermin bukanlah nenek yang ia kenal. Wajahnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Mata cekung hitam tanpa bola. Kulit pucat seperti kain perca, dan mulut yang terbuka lebar hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi runcing yang tidak mungkin dimiliki manusia. Sandi tercekat, nafasnya memburu. Ia mendongak dengan panik. Sosok di depannya masih terlihat sama, wajah neneknya dengan senyum kaku, seolah tidak terjadi apa-apa. Jantung Sandi berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berusaha menahan diri untuk tidak berteriak, tapi tubuhnya sudah gemetar hebat. Kenapa berhenti makan, Le? Tanya sosok itu tiba-tiba, dengan suara yang tetap datar. Sandi tidak menjawab, ia melempar pecahan kaca itu, berdiri tergesa, lalu melompat mundur dari kursinya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju kamar. Kursi makan terbalik, meja hampir terguncang, tapi ia tidak peduli. Dengan tangan gemetar, ia mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai, napasnya terengah. Dari balik pintu, terdengar suara kursi berderit. Lalu langkah kaki, langkah itu berat dan menyeret, mendekati kamarnya perlahan. Sandi, suara itu terdengar lembut, hampir menyerupai suara neneknya. Buka pintunya, cucuku. Kenapa kamu lari dari nenek?
Sandi menutup mulut dengan tangannya, berusaha tidak mengeluarkan suara. Jantungnya seolah ingin meloncat keluar. Pintu diketuk perlahan, bukan ajangan takut sama nenek. Ketukan berubah menjadi gedoran keras. Buka pintunya. Nenek bawa kue kesukaanmu. Suara itu melengking, serak, dan tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Sandi memejamkan mata rapat-rapat. Ia tahu, ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang bukan neneknya. Suara gedoran pintu itu semakin keras, menggema ke seluruh ruangan. Pintu kamar yang terbuat dari kayu jati tua bergetar setiap kali hantaman menghantamnya. Debu tipis berjatuhan dari kusen, seakan pintu itu hanya menunggu waktu untuk jebol. Sandi terduduk di lantai, punggungnya menempel pada pintu, meski ia tahu tubuhnya tak akan mampu menahan makhluk di luar. Napasnya terengah, dada naik turun tak teratur. Ia ingin berteriak minta tolong, tapi lidahnya keluh. Mulutnya seakan terkunci oleh rasa takut yang pekat. Di luar pintu, suara itu berubah-ubah. Kadang terdengar lembut menyerupai suara nenek Lastri, kadang melengking serak seperti logam digesek. Sandi, nenek hanya ingin kau makan dengan lahap. Jangan tinggalkan nenek sendirian. Gedornya makin keras. Sandi hampir bisa melihat pintu itu retak dari dalam. Ia memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi justru dalam kegelapan matanya terbayang wajah yang ia lihat tadi di pecahan kaca. Mata cekung tanpa cahaya, mulut sobek penuh gigi tajam, dan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Bayangan itu menempel di benaknya, membuat tubuhnya gemetar semakin hebat. Jam dinding di ruang tengah berdetak lebih keras dari biasanya. Suaranya seakan menghitung mundur ke sesuatu yang mengerikan. Sandi bangkit perlahan, melangkah mundur dari pintu. Ia meraih kursi kecil di dekat meja belajar, lalu menaruhnya di bawah gagang pintu sebagai pengganjal tambahan. Meski tahu itu sia-sia, setidaknya memberinya sedikit rasa aman. Di luar, suara langkah menyeret itu kembali terdengar, menjauh sunyi. Namun, keheningan itu justru lebih mencekam daripada gedoran barusan. Sandi menahan napas, menajamkan telinga. Apakah dia sudah pergi? Atau sedang menunggu aku lengah? Tiba-tiba, dari arah jendela, terdengar bunyi ketukan pelan. Sandi menoleh cepat, tirai tipis berkibar perlahan, tertiup angin malam di luar sana gelap. Tapi samar-samar, ia bisa melihat sesuatu. Sepasang tangan pucat dengan jari-jari panjang menempel di kaca jendela. Jari itu terlalu panjang, sendinya tidak wajar, seakan terbuat dari ranting pohon yang bengkok. Sandi, suara itu mendesir, kini terdengar dari luar jendela. Buka pintu, buka jendela, biar nenek masuk. Sandi mundur beberapa langkah, keringat dingin membanjiri punggungnya. Ia meraih sapu lidi yang bersandar di sudut kamar, menggenggamnya erat-erat. Meski tahu benda itu takkan berguna, ia merasa sedikit lebih berani dengan sesuatu di tangannya. Ketukan di kaca semakin cepat, semakin keras. Retakan halus mulai muncul di permukaan jendela, seolah kaca itu akan pecah kapan saja. Sandi hampir berteriak ketika tiba-tiba ketukan itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti kamar. Hanya suara detik jam dan detak jantungnya yang terdengar. Ia melangkah mundur hingga punggungnya menempel pada dinding. Tubuhnya gemetar, ia mencoba berdoa dalam hati, menyebut nama Tuhan dengan suara tercekat. Lalu, suara itu datang lagi, tapi kali ini lebih dekat. Sandi. Suara itu tidak berasal dari luar jendela, tidak pula dari balik pintu. Suara itu terdengar jelas dari dalam kamar, dari salah satu sudut gelap di belakangnya. Sandi terlonjak, menoleh dengan cepat. Matanya terpaku pada sudut kamar yang remang,
di mana cahaya lampu tidak cukup menjangkau. Ia menatap dengan ngeri. Dan di sana, samar-samar, terlihat bayangan tinggi kurus, berdiri dia menatapnya. Mata hitam kosong itu menyorot ke arah Sandi. Sandi berteriak sekeras-kerasnya, sapu di tangannya terayun liar. Bayangan itu bergerak cepat, menyelinap ke dinding seolah tubuhnya cair, lalu menghilang begitu saja. Teriakan Sandi menggema di kamar, lalu lenyap di telan malam, napasnya tersengal. Ia terduduk di lantai, sapu terlepas dari genggaman. Air matanya mengalir tanpa sadar. Namun, ia tahu makhluk itu belum benar-benar pergi. Dari balik dinding, terdengar suara gesekan, seperti kuku panjang menggaruk permukaan kayu. Suaranya berputar mengelilingi kamar, seakan makhluk itu berjalan di dalam dinding, mencari celah untuk keluar. Ya Tuhan, bisik Sandi dengan suara hampir tak terdengar. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap menusuk kepalanya. Tiba-tiba, suara gesekan berhenti tepat di belakang kepalanya, di dinding tempat ia bersandar. Sesuatu menghantam dari dalam dinding, membuat papan kayu bergoyang. Sandi meloncat menjauh, menatap dinding itu dengan mata membelalak. Ada bekas cekungan, seolah sesuatu dari dalam mencoba menerobos keluar. Sekali lagi, kali ini lebih keras. Retakan halus muncul di papan kayu. Sandi panik, ia berlari ke arah pintu, mencoba membuka kuncinya. Tangannya gemetar hebat, kunci serasa macet, buka pintunya. Suara itu menggelegar, kali ini bukan hanya dari luar, melainkan dari segala arah, dinding, lantai, bahkan langit-langit. Suara itu bercampur dengan jeritan parau, membuat kepala Sandi berdengung. Akhirnya, kunci pintu terputar. Ia membuka pintu dan berlari keluar kamar, meski kakinya hampir goyah. Ruang tengah tampak asing dalam cahaya lampu redup. Kursi goyang nenek bergerak perlahan sendiri, meski tak ada angin. Di belakangnya, dari dalam kamar, terdengar suara kayu pecah. Sandi tidak berani menoleh. Ia berlari menuju ruang depan, ingin segera keluar dari rumah. Namun sebelum ia sampai ke pintu utama, ia berhenti mendadak. Seseorang berdiri di sana. Sosok itu adalah neneknya, atau setidaknya mirip neneknya. Wajahnya tersenyum kaku, matanya kosong, persis seperti yang tadi di meja makan. "Kemana kamu mau pergi, cucuku?" katanya datar nenek di sini. Sandi terdiam, tubuhnya membeku. Otaknya berteriak untuk lari, tapi kakinya menolak bergerak. Sosok itu melangkah maju perlahan, gerakannya aneh, seakan sendi-sendinya tidak bergerak seperti manusia normal. Dari mulutnya, samar terdengar desisan rendah, seperti ular lapar. Sandi mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia terpojok di ruang tengah, tidak ada jalan keluar. Lalu ia teringat sesuatu. Di atas meja kecil dekat ruang tamu, ada tas kain nenek yang selalu diletakkan di sana. Dan di dalam tas itu, ia pernah melihat botol kecil berisi air putih. Air yang nenek sebut sebagai air doa, dibawa setiap kali ia pergi ke pengajian. Dengan sisa keberanian, Sandi berlari ke arah meja itu. Sosok menyerupai neneknya melompat cepat, lebih cepat dari manusia biasa. Namun Sandi berhasil meraih botol kecil itu, membuka tutupnya, dan memercikkan airnya ke arah makhluk itu. Teriakan melengking terdengar. Begitu nyaring hingga membuat telinga Sandi sakit. Sosok itu mundur, tubuhnya berasap seperti terbakar, sebelum akhirnya lenyap seketika ke dalam kegelapan rumah. Rumah kembali sunyi, Sandi terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Botol kecil itu masih di tangannya, setengah isinya tumpah ke lantai. Air matanya menetes, napasnya terengah. Ia tahu satu hal, makhluk itu belum selesai dengannya.
dan malam ini belum berakhir. Rumah kayu itu masih bergetar samar setelah jeritan makhluk tadi lenyap. Bau aneh yang menusuk hidung, campuran tanah basah, darah kering, dan bangkai, perlahan memudar, tergantikan aroma melati yang samar. Sandi terduduk di lantai ruang tengah, masih memeluk botol kecil berisi air doa yang separuhnya tumpah. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi wajah dan leher. Ia hampir tak percaya masih hidup. Barusan, makhluk itu menyerupai neneknya, hampir berhasil menjeratnya. Namun, air doa itu menyingkap kedoknya. Kalau saja aku tidak ingat tas nenek, Sandi mengusap wajahnya dengan telapak tangan yang basah, mencoba menghalau rasa panik, tapi keheningan yang kini menyelimuti rumah bukanlah keheningan yang menenangkan. Sunyi itu terasa tebal, menekan, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik dinding. Sandi tahu makhluk itu belum benar-benar pergi. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara yang membuat hatinya berdegup kencang. Suara yang begitu familiar, penuh kepanikan dan kehangatan. "Sandi." "Ya Gusti Sandi." "Kamu di dalam, Nak?" jawab nenek. Mata Sandi membelalak, itu suara nenek Lastri. Suara asli yang ia kenal betul, suara yang selalu menegurnya dengan sabar meski ia membantah. Ia merangkak ke arah jendela ruang depan, mengintip dari celah tirai, di bawah sinar rembulan, berdiri sosok perempuan tua dengan kebaya sederhana dan kerudung lusuh yang begitu ia kenali. Wajahnya pucat karena cemas. Matanya basah, tangannya gemetar memegang pagar bambu. Ia tampak seperti baru saja berlari jauh, napasnya tersengal. Nenek suara itu lolos begitu saja dari bibir Sandi, tercekat oleh emosi. Namun kegembiraan itu segera bercampur rasa takut. Jika neneknya yang asli ada di luar, siapa yang tadi bersamanya di dalam rumah? "Nek, jangan masuk. Dia ada di dalam rumah," teriak Sandi dengan suara pecah, penuh histeris. Tiba-tiba, suasana berubah. Dari dalam rumah, terdengar suara desisan panjang, parau, penuh kebencian. Udara mendadak kembali dingin, membuat jendela berembun. Pintu depan terbanting terbuka begitu keras hingga hampir copot dari engselnya. Dari dalam, melesat sosok bayangan hitam tinggi kurus, lebih menyerupai tiang pohon hidup daripada manusia. Lengan dan kakinya panjang tak wajar, jemarinya menyerupai ranting kering. Kepalanya menunduk, rambut panjang kusut menutupi wajahnya, tapi dari sela rambut itu terlihat mata kosong berwarna hitam pekat. Makhluk itu berlari dengan kecepatan tak masuk akal, melompat melewati teras dan halaman, lalu lenyap di telan gelap kebun di belakang rumah. Bau busuk menusuk langsung memenuhi udara, membuat Sandi hampir muntah. Di luar nenek Lastri yang asli menjerit kecil. Lalu berlari masuk ke dalam rumah. Begitu melihat Sandi yang terduduk di lantai dengan wajah pucat, ia langsung memeluk cucunya erat-erat. "Ya Allah, Nak. Kamu kenapa? Apa yang terjadi di sini?" Sandi terisak, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak sanggup menjawab. Ia hanya bisa memeluk neneknya seolah takut jika melepas, sosok hangat itu akan lenyap lagi. Nenek Lastri mengusap kepala cucunya, berulang kali beristighfar. Ia merasakan tubuh Sandi yang basah oleh keringat, mendengar detak jantung cucunya yang kacau. "Tenang, Nak, tenang nenek, di sini sekarang kau aman," bisiknya. Butuh waktu lama bagi Sandi untuk bisa mengatur napas dan bicara. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya, mulai dari ia pulang sore tadi. Melihat nenek di dapur, tatapan kosong, senyum kaku, hingga wujud menyeramkan yang ia lihat di pecahan kaca. Ia bercerita tentang teror di dalam kamar, bayangan di sudut ruangan,
Hingga akhirnya ia menggunakan air doa untuk mengusirnya. Nenek Lastri mendengarkan dengan wajah pucat. Sesekali ia menutup mulut dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Sandekala, gumamnya lirih. Aku sudah memperingatkanmu, Nak. Makhluk itu selalu mencari korban di waktu maghrib. Kau terlalu lama di luar dan dia melihatmu. Sandi menunduk, rasa sesal menyesakkan dadanya. Maaf Nek, Sandi kira itu cuma cerita. Suaranya pecah, tangisnya tak tertahan lagi. Neneknya menghela napas panjang, lalu memeluknya lebih erat. Tidak apa-apa Nak. Kau selamat, itu yang terpenting. Ingatlah, mitos yang kau kira dongeng seringkali adalah peringatan. Leluhur kita menyimpannya bukan tanpa alasan. Sandi mengangguk dalam pelukan itu. Hatinya bergetar, semua yang ia anggap tahayul ternyata nyata. Begitu nyata hingga nyaris merenggut nyawanya. Malam itu, mereka tidak tidur. Nenek Lastri mengambil mushaf kecil dan terus membaca doa di ruang tengah. Ia menyalakan dupa kemenyan dan meletakkannya di sudut-sudut rumah. Aroma harum bercampur dengan melati yang menenangkan. Sementara itu, Sandi duduk di sampingnya, memeluk bantal dan botol kecil berisi sisa air doa. Seolah itu adalah tameng terakhir yang ia miliki. Setiap kali angin berdesir atau papan rumah berderit, Sandi tersentak, mengira makhluk itu kembali. Tapi neneknya selalu menepuk bahunya, memberi ketenangan. Di luar, suara serangga malam perlahan kembali terdengar, seakan dunia mulai normal lagi. Namun, bagi Sandi, malam itu tidak akan pernah terasa normal. Di sela keheningan, ia berkata dengan suara lirih, Nek, Sandi janji nggak akan pernah keluar pas maghrib lagi. Sandi janji akan dengar kata nenek, Sandi nggak mau ngalamin ini lagi. Nenek Lastri menatapnya dengan senyum lembut, kali ini senyum yang hangat dan penuh kasih sayang. Berbeda jauh dari senyum kaku makhluk tadi. Ia mengangguk. Itu janji yang harus kau pegang sampai tua nanti Nak. Karena Sandekala tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu kelengahan. Sandi menunduk, merasakan getaran kata-kata itu menancap dalam-dalam di hatinya. Ia sadar, malam ini bukan hanya tentang selamat dari teror. Malam ini adalah pelajaran besar, bahwa ada batas tipis antara dunia manusia dan dunia lain. Batas itu disebut kepercayaan, dan jika dilanggar, akibatnya bisa mematikan. Menjelang dini hari, ketika azan subuh berkumandang, Sandi akhirnya tertidur di pangkuan neneknya, tubuhnya masih gemetar tapi sedikit lebih tenang. Di luar rumah, angin dini hari bertiup membawa kabar baru. Bayangan di kebun masih bergerak, samar, bersembunyi di antara pohon-pohon. Sandekala memang telah pergi malam itu, tapi matanya yang hitam pekat masih mengawasi, menunggu kesempatan lain. Namun satu hal kini berbeda, Sandi tidak lagi menjadi remaja yang sombong pada mitos. Ia kini menjadi saksi, dan saksi selalu membawa beban pengetahuan. Ia tahu, peringatan yang dulu ia abaikan kini adalah tameng hidupnya. Dan sejak malam itu, setiap kali senja tiba, Sandi tidak lagi memotret langit dari jalan setapak. Ia memilih duduk di samping neneknya, menyalakan lampu teras, dan berdoa dalam hati. Karena ia tahu, warna senja yang indah bisa menjadi pintu bagi kengerian yang mengintai di baliknya.